Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang penceramah mengatakan bahwa masuk surga seseorang atau terhindar dari neraka itu hanya karena rahmat, bukan karena amal, bukan karena ibadah. Tentu saja pendapat seperti ini bersumber dalilnya kepada hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2171. Rasul bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. La yudhiru tidak akan memasukkan ahadan seseorang minkum darimu amaluhu amalnya al-jannata ke surga wala yujiruhu minan nar dan tidak akan membebaskan dari neraka wala ana tidak pula aku illa birahmati minallah kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kalau hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala menentukan ke surga dan membebaskan dari neraka, betul. Karena ini kita imani hadis riwayat Muslim yang wafat tahun 261 itu sebagai kebenaran yang mutlak dari Rasul. Hanya sering disambung dengan kisah, yaitu ada seseorang yang beribadah terus-menerus di puncak gunung selama 500 tahun, tidak pernah berbuat dosa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa rajin, tekun beribadah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat, masukkanlah hambaku ke surga karena rahmatku dan bebaskanlah dari neraka karena rahmatku. Maka ada orang yang beribadah selama 500 tahun itu bicara, loh, kok karena rahmatmu? Bukankah aku masuk surga itu karena ibadah aku yang dilakukan selama ratusan tahun dan aku dibebaskan dari neraka karena aku tidak pernah berbuat dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menandaskan karena karena rahmatku, bukan karena amalmu. Birahmati. Udkhulu abdi al-jannah birahmati. Karena rahmatku. Jadi walaupun orang itu mengatakan biamali ditolak. Yang ibadah 500 tahun itu. Yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat itu. Jadi sekali lagi saya katakan, masuk surga karena rahmat Allah, bebas ke neraka karena rahmat Allah, itu benar. Disabdakan oleh Rasul riwayat Muslim. Tetapi lalakon atau cerita orang yang 500 tahun beribadah, tidak pernah berbuat maksiat dan ibadahnya itu di puncak gunung, jauh dari masyarakat, tekun, itu yang cerita itu yang harus kita tolak. Kenapa? Diriwayatkan oleh Imam Hakim juz 17 halaman 459, tapi itu sebagai hadis yang tidak sahih. Hadis dari Jabir bin Abdullah itu. Jadi hadis ini menceritakan lalakon seseorang yang ditolak ibadahnya selama 500 tahun. Riwayat ini adalah hadis dhaif. Tegaskan oleh Ad-Dahabi. Bahkan Ad-Dahabi itu mengatakan hadis ini tidak sah, la aslalah. Dan juga di dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah juz 3 halaman 182, hadis ini adalah hadis dhaif.
Dan tentu saja bukan hanya kedaifannya hadis tersebut. Kalau menafikan amal perbuatan, itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Allah yang di sini dikatakan yang diwafatkan oleh malaikat disampaikan salamun alaikum, selamat sejahtera bagimu, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga, bima kuntum ta'malun, karena kalian beramal. Jadi berdasar surat An-Nahl ayat 32, orang masuk surga karena amal. Jadi amal itu bermanfaat. Orang dibebaskan dari neraka karena amal. Jadi kalau tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya sehingga orang masuk surga karena rahmat Allah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu bima kuntum ta'malun. Jadi kalau dikompromikan atau thariqatul jam'i hadis riwayat Muslim dengan surat An-Nahl ayat 32 itu tidak bertentangan. Kalau tadi dikatakan karena rahmat, karena Allah memberikan rahmat itu bima kuntum ta'malun, karena amal perbuatan manusia. Allah membebaskan umat dari neraka karena rahmat, dan rahmat Allah diberikan kepada mereka bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh perbuatan kalian. Jadi dalam ayat itu ditandaskan salamun alaikum, selamat sejahtera bagimu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga diakibatkan oleh perbuatan apa yang kamu perbuat. Jadi oleh karena itu, ibadahlah kepada Allah dengan mengharap rahmat darinya, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang 500 tahun ibadah di puncak kemudian ditolak, jangan diceritakan, jangan dikaitkan itu, karena itu hadis dhaif dan bertentangan dengan surat An-Nahl 32. Kita tidak boleh percaya kepada hadis dhaif. Amalah untuk mengharap rahmat dari Allah. Jauhilah dosa untuk mengharap rahmat dari Allah. Kita yakin akan janji Allah. Orang itu berbuat ibadah, mendatangkan rahmat, yang rahmat memasukkan ke surga. Orang itu jauh dari maksiat, akan mendatangkan rahmat, dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.